Semangat pagi dan selamat datang di 3i Live Channel di Leadership Training di malam ini ya. Dan teman-teman, saya ucapkan selamat bertemu kembali di awal minggu ini, dan kita sebelum memulai, saya akan menyapa semua teman-teman supaya silakan masuk ke dalam room meeting, dan silakan juga mengambil posisi yang enak dan nyaman untuk dilihat ketika tertangkap kamera. Nah, teman-teman semua, ya baik. Saya akan menyapa dulu nih rekan saya, karena saya malam ini nggak sendirian, ada rekan saya, Pak Frans. Halo Pak Frans. Ya, halo Bu Esther, selamat malam dan selamat malam juga pada teman-teman semua para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Ya, baik. Gimana Bu Esther malam hari ini? Ya, malam ini udah antusias ya untuk belajar ya, dan kita belajar lagi kali ini dengan Crown 005 dari Kota Bali, masih termasuk anak muda juga ya, tapi begitu berprestasi, punya banyak sekali prestasi ya di 3i Networks dan juga hal-hal di luaran sana ya. Jadi memang Crown yang satu ini memang suka belajar ya. Dan yang Pak Frans tahu apa nih? Saya dengar Pak Crown yang satu ini selain anak muda juga pernah belajar dan bersertifikat NLP. Kalau nggak salah katanya dari Amerika tadi. Wah, keren. Ya kan? Jadi kalau teman-teman nggak belajar, nggak masuk ke dalam acara 3i Live Channel ini ya, untuk belajar bersama Crown, salah satu anak muda di Indonesia ini, wah rugi banget ya. Apalagi materi-materi yang disampaikan dengan pengalaman dan ilmu beliau ini dibagikan secara gratis nih. Waduh, Yes, kalau nggak ikut betul. sayang banget nih Bu Esther. Sayang banget ya. Jadi Ya. pastikan teman-teman semua tetap optimis juga untuk belajar, dan masih ada waktu untuk colek timnya ya. Panggil mereka segera untuk masuk ke Zoom dan belajar bersama. Kira-kira topik kita apa nih Pak Frans malam ini? Ya, judulnya sangat mengundang rasa penasaran Bu Esther. The Power of Zero. Saya waktu pertama kali dengar judulnya, baca judulnya juga, ini apa ya kira-kira yang mau dibawain sama narasumber kita nih, anak muda Crown ini gitu ya. Ya, tapi ternyata setelah tadi dapat contekannya, wah ini materinya akan sangat dahsyat banget. Akan sangat membantu sekali membuka paradigma-paradigma cara berpikir yang salah, ya sikap-sikap mungkin yang keliru yang perlu diperbaiki, karena seringkali kegagalan kita atau kesuksesan yang tertunda itu semakin lama tertundanya hanya gara-gara bukan orang lain tapi gara-gara diri kita sendiri nih. Betul sekali. Nah, Ya. oleh karena itu rekan-rekan semua agen-agen 3i khususnya yang ingin lebih upgrade lagi supaya meningkatkan kualitas diri, performa, dan juga kinerja bisnisnya semakin bagus, kita perlu untuk belajar. Nah, mumpung ilmunya gratis, dan ini sebetulnya ilmu-ilmu dari luar negeri semua ya, yang sudah dipelajari oleh Pak Arya dan siap dibagikan buat kita semuanya. Dan ini semuanya banyak ya, dari kota-kota, bahkan juga dari negara-negara tetangga, sudah banyak nih Pak Frans yang hadir. Jadi teman-teman pastikan tertangkap kamera dengan sikap dan posisi duduk yang bagus, dan karena ini ada leadership training ya, teman-teman juga bisa berpakaian dan sopan, dan juga posisi duduk yang menyenangkan dan enak dilihat ya, layaknya kita sedang mengikuti seminar. Yes, betul sekali Bu Esther ya, karena sekali lagi walaupun memang kita online, ada di rumah masing-masing, tapi kalau teman-teman lihat di layar kameranya ya, Bu Esther baju sudah rapi, bahkan sudah lengkap ya make up-nya semua. Pak Arya juga sudah luar biasa settingannya, dan Anda juga bisa lihat saya juga berpenampilan dengan rapi ya. Ini tentu saja ingin memberikan contoh kepada teman-teman semua bahwa betapa pentingnya kita memiliki satu sikap yang tepat dalam mengikuti seminar online. Kenapa? Karena meskipun ini gratis, tetapi minimal teman-teman perlu bayar harga untuk bisa mendapatkan manfaat maksimal dengan memberikan sikap terbaik. Begitu ya Bu Esther ya? Yes,
Dan pastikan teman-teman juga bisa menyiapkan buku catatannya mulai sekarang ya. Nggak jauh-jauh dari minuman dan juga buku catatan dan alat tulis supaya ketika mengikuti acara ini, seminar berlangsung, nggak bolak-balik lagi nyari-nyari catatan ya. Semuanya persiapkan di dekat-dekat teman-teman semuanya supaya bisa mencatat atau bisa screenshot dan sebagainya. Jadi kali ini bagaimana kita bisa langsung masuk ke edifikasi ya Pak Frans? Ya, kita akan langsung masuk dengan melihat terlebih dahulu video profil berikut ini, Bu Esther. Oke. Sambut pada saat ini Crown 005 dari Bali yaitu Pak Arya Wirajaya. Air yang jernih, ikannya jinak. Artinya segala sesuatu yang teratur akan melahirkan hal yang baik. Pikiran yang jernih atau zero akan melahirkan hati yang bersih. Hati yang bersih akan melahirkan hati yang lapang. Dan hati yang lapang akan melahirkan tindakan yang baik. Dan tindakan yang baik tentunya akan menghasilkan hasil yang baik. Saya Arya Wirajaya. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang the power of zero ya. Nah, di sini the power of zero ini kita akan bagi menjadi beberapa tema gitu ya. Yang pertama ada zero sebagai at zero, yang kedua ada zero sebagai circle of freedom, yang ketiga ada zero sebagai be kind, ada zero sebagai the law of circle, dan yang kelima ada zero sebagai focus from zero atau now. Oke. Nah, tentunya materi ini akan mudah-mudahan akan memberikan inspirasi bagi Anda dan akan mendongkrak omset Anda. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang at zero. Nah, apa itu at zero? Bapak Ibu teman-teman, dalam menjalankan bisnis 3i Network ini tentunya mengawali pembukaan omset baru, tentunya teman-teman pasti akan melakukan yang namanya session konsultasi bersama leadernya ya, bersama upline-nya seperti itu. Nah, dalam session konsultasi ini tentunya pasti akan ada penentuan-penentuan angka-angka target yang akan mengarahkan teman-teman mau kemana, mau dibawa kemana bisnisnya seperti itu. Nah, sekarang izinkan saya untuk bagaimana caranya kita untuk setting target, tapi sebelumnya kita akan masukkan teori yang namanya the power of zero ini ya. Nah, di mana dalam setting target kan biasanya kebanyakan orang menetapkan targetnya berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ya, ketika ditanyakan kepada leader atau upline-nya bertanya bulan periode Juni ini atau periode Juli ini kira-kira maunya omset berapa?
periode Juli ini kira-kira maunya income berapa. Nah, tiba-tiba kita akan berpikir dan sesuaikan dengan kemampuan kita. Bulan kemarin saja saya dengan omset pencapaian cuma 100 ID. Berarti bulan ini ya nggak lebih dari 100 ID deh gitu ya. Nah, kebanyakan orang menentukan targetnya berdasarkan kemampuannya seperti itu. Nah, contohnya misalnya sekarang kalau seandainya teman-teman setting target di angka 20 juta gitu ya. 20 juta. Oke, omset 20 juta seperti itu. Nah, sekarang saya akan tambahkan 0 di belakang angka 20 juta itu menjadi 200 juta. Nah, bagaimana sikap teman-teman ya? Bagaimana respon Anda terhadap antara target 20 juta sama kita tambahkan satu lagi 0 di belakangnya menjadi target 200 juta. Tentunya pasti akan ada sikap yang berbeda gitu ya. Atau di sini ya target 10 juta atau 20 juta, actionnya nggak akan sama dengan target 100 juta tentunya. Oke, karena targetnya akan lebih besar seperti itu. Nah, kita akan stres ya. Mindset Anda akan berubah dan tindakan Anda akan berubah tentunya. Hanya dengan menambah satu angka 0 di belakang target Anda. Oke. Jika Bapak Ibu teman-teman menjadi seorang upline atau leader, coba deh nanti sama downline-nya ya. Dan ini bukan bermaksud untuk membuat downline Anda terintimidasi, tapi ini untuk lebih memacu downline Anda. Karena kalau ditanya, Pak, apakah target itu harus tercapai gitu ya? Kebanyakan 80% target itu nggak tercapai. Ya, nggak tercapai. Nah, dengan kenyataan seperti itu, kenapa kita nggak naikkan saja targetnya? Mumpung target itu 80% nggak tercapai, kita naikkan targetnya. Siapa tahu dengan menaikkan target, yang awalnya target sesuai dengan kemampuan kita, misalnya 20 juta, kita naikkan jadi 200 juta, meleset-melesetnya jadi 40 juta. Walaupun nggak capai target 200 juta, tapi meleset 40 juta, itu sudah 2 kali lipat dari target kemampuan kita seperti itu ya. Misalnya gini ya, dari target 100 juta atau 200 juta ya, 80% tercapainya cuma 40 juta. Berarti memang meleset dari target itu, tapi dari target kemampuan kita bisa tercapai bahkan bisa 2 kali lipat atau double seperti itu. Nah, itu adalah maksud dari at zero ya. Kenapa kita harus menambahkan 0 di belakang target tim kita atau target kita sendiri. Seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengubah mindset kita supaya tindakan kita juga bisa berubah nantinya. Oke. Nah, sekarang kenapa target itu bisa tidak tercapai? Mungkin karena kita terlalu nyaman di sebuah zona yang namanya comfort zone. Oke. Misalnya, teman-teman terlalu nyaman dengan income 10 juta misalnya ya. Nyaman dengan income 10 juta. Income 10 juta itulah comfort zone Anda. Ketika income Anda menyentuh tiba-tiba di angka 100 juta, lewat dari comfort zone, kita namakan danger zone. Ya, danger zone atas sama danger zone bawah gitu ya. Lewat dari comfort zone, ada danger zone. Nah, ketika mencapai 100 juta, tiba-tiba mindset Anda nggak terima. Biasanya saya 10 juta. Sekarang dapat 100 juta. Kayaknya sebentar lagi akan turun lagi nih gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita masih terjebak dalam comfort zone kita gitu ya. Karena mental block, pengalaman-pengalaman kita terdahulu seperti itu. Jadi kita harus berani keluar atau kartu pikiran kita harus tingkatkan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita berada di lingkungan yang tepat ya. Kita bergaul dengan upline-upline kita yang sistem ya, dan kita juga membaca buku positif dan yang lain sehingga kita mampu berpikir besar nantinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan danger zone yang di bawah gitu ya? Ketika Anda sudah dalam posisi comfort zone 10 juta, tiba-tiba income Anda turun jadi 1 juta. Saya yakin Anda pasti akan seperti cacing kepanasan ya. Jadi panik segala macam, dan itu yang akan membuat raksasa dalam diri Anda bangkit. Wah, nggak terima nih, income saya kok bisa 1 juta. Saya harus kejar kembali hingga mencapai 10 juta. Ketika sudah capai 10 juta, santai lagi seperti itu. Karena comfort zone-nya ada di 10 juta gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya adalah ketika kita mencapai danger zone ini, kita perlu sadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang adaptif ya. Walaupun sedang kepepet seperti itu, dihadapi saja. Jangan takut untuk menghadapi yang namanya kepepet itu. Atau jangan takut untuk menghadapi kartu pikiran yang lebih tinggi. Karena kita memiliki anugerah dari Tuhan, kemampuan untuk beradaptasi. Seperti itu ya. Nah, seperti kita bisa, mungkin teman-teman pernah tonton video Life of Pi gitu ya. Di video ini diceritakan ada sebuah seorang anak ya, mengalami musibah, kapalnya tenggelam karena terserang badai seperti itu. Dan yang selamat anak itu bersama sebuah skoci, tapi di dalam skocinya itu
ada seekor macan ya, seekor macan yang kelaparan. Sementara anak itu ada berdiri di atas rakit gitu ya, dan tidak tahu kapan akan mencapai daratan. Nah, untuk bertahan hidup tentunya si anak itu mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi yang sangat tidak mengenakan ini ya. Sudah di atas koci, sudah di atas rakit, mau ke skoci ada macan yang lagi kelaparan gitu. Dan ini awalnya pasti anak itu merasa tertekan, ya, merasa stres seperti itu. Tapi mau tidak mau kondisi yang akan membuat dia harus melawan, lawan atau mati seperti itu ya, lawan atau mati. Dan mau tidak mau si anak itu akan mulai beradaptasi dan mulai bisa menghadapi dan bisa bersahabat dengan si macan itu justrunya seperti itu ya. Nah, justru macan itu yang membuat si anak itu tetap bertahan hidup ya, the power of kepepet itu ya, atau tantangan-tantangan itu yang membuat anak muda itu tetap hidup. Dan satu ketika karena macan itu juga tidak bisa mampu bertahan hidup dan macan itu meninggal gitu ya, yang dulu musuh sekarang sahabat meninggal. Ini yang membuat harapan hidup dari si anak itu juga hilang, teman sekalian. Ya, yang dulunya menjadi zona danger zone-nya, ya sekarang menjadi zona nyamannya. Ketika zona nyamannya hilang, harapan hidup hilang dan anak itu mati bunuh diri gitu ya. Nah, dari video ini kita bisa banyak belajar tentang manusia itu kemampuan yang luar biasanya bisa beradaptasi. Apapun tantangan yang teman-teman hadapi saat ini di pandemi COVID seperti ini, teman-teman bergerak terus. Pokoknya action terus lah teman-teman. Karena secara tidak sadar Anda akan cepat nantinya beradaptasi seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau setting goal. Ya, goal setting. Bagaimana caranya untuk setting goal? Mungkin teman-teman sudah sering diajarkan oleh upline ya atau leadernya gitu ya. Setiap awal periode omset pasti harus datang ke leadernya untuk goal setting. Karena kalau seandainya teman-teman tidak punya target atau goal setting, saya yakin teman-teman dalam 1 bulan itu akan menjadi zombie gitu ya. Nggak tahu arah tujuan, presentasi, tapi nggak tahu bagaimana targetnya seperti itu. Nah, cara setting goal ini bukan bermaksud untuk mendahului leader-leader atau upline teman-teman ya. Upline atau leader teman-teman juga punya cara-cara setting goal tersendiri. Nah, mungkin cara ini saya sharingkan menurut pemikiran saya sendiri. Nanti silakan dikonsultasikan kembali ke leadernya masing-masing ya. Jangan ambil konsultasi di panggung Zoom ini ya. Tetap nanti teman-teman akan atau harus berkonsultasi ke leadernya masing-masing. Oke. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel di sini ada sponsor pribadi. Oke. Terus ada jalur belajar, jalur murid 1 dan jalur murid 2. Oke. Nah, jalur belajar itu artinya kaki besar Anda. Ya, kaki besar Anda yang menghasilkan omset yang paling besar tentunya di antara ketiga kaki ya. Berikutnya jalur murid 1 adalah kaki tengah Anda yang terbesar kedua, dan jalur murid 2 kaki kecil Anda gitu ya. Nah, kenapa saya tulis jalur belajar dan jalur murid? Kadang-kadang banyak di antara mitra-mitra 3 Networks ketika menemukan ada satu kaki gajah justru ditinggalkan teman sekalian. Ya, satu kaki gajah ditinggalkan dan lebih fokus membangun kaki kecil. Dan yang terjadi adalah kaki kecilnya nggak kunjung-kunjung besar. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena si leader ini nggak mau belajar di kaki besar gitu. Ya, kaki besar itu adalah anugerah, tapi kita juga perlu belajar bagaimana caranya membangun 3 kaki besar. Caranya adalah belajar di kaki besar kita terdahulu. Dengan cara ajak murid, misalnya ada sebuah pertemuan di kaki besar, kita ajak murid kita di jalur kedua dan jalur ketiga untuk datang ke pertemuan besar itu, seperti itu. Supaya murid-murid kita yang jalur 1, jalur 2 ini ya mendapatkan energi atau aura dari kaki besar dan belajar dari kaki besar, dan saya yakin jalur murid 1, 2 ini juga akan menjadi besar seperti kaki besar itu. Seperti itu ya. Nah, itu arti dari jalur belajar dan jalur murid. Oke. Nah, untuk di sini ada produksi periode lalu. Ya, jadi untuk menentukan target kita juga perlu lihat track record kita di periode bulan lalu. Di sini misalnya ya, untuk jalur belajar, misalnya Pak Budi. Nah, nama mitranya Pak Budi. Ya, ini nama yang fiksi ya, bukan Pak Budi beneran. Jalur belajarnya misalnya 50 ID. Jalur murid 1-nya misalnya 20 ID, dan jalur murid 2-nya misalnya tidak ada closingan sama sekali ya dalam waktu 1 bulan. Nah, sekarang dari data periode bulan lalu atau si X ini, kita tentukan target normalnya dulu sesuai dengan kemampuan jaringan kita ya. Jadi target normalnya adalah
A sama dengan X kali 2. Jadi 2 kali lipat dari pencapaian bulan lalu. Berarti 50 kali 2 sama dengan 100 ID untuk jalur belajar. Jalur murid 1, 20 ID. Ya, 20 kali 2 di sini kalau nggak salah 40 nih ya. 40, salah ketik ini. Terus kalau jalur murid 2, karena 0, tapi di sini 0-nya jangan dikalikan 2. 0 itu artinya 1, ya, supaya kita bisa kalikan ya. 1 kali 2 sama dengan 2 ID. Nah, ralat yang jalur murid 1 di sini teman-teman tulis 40 ID ya, bukan 20 ID. Karena 20 ID kali 2 untuk target normal. Nah, sekarang target yang kita up, ya, yang kita upgrade targetnya berarti kita tambahkan 1 0 di belakangnya. Berarti A tambahkan 1 0 di belakangnya menjadi 1000. Oke. Atau karena di sini perhitungannya salah dari awal di sini untuk jalur murid 1, di sini kita ganti yang produksi periode lalu yang X yang di sini adalah 10 ya. Di sini 10 ID supaya nyambung jadi 20 ID di sini ya. Nah, dari 20 ID kita tambahkan 1 0 berarti ada 200 ID target yang kita upgrade. Dan dari 2 ID kita tambahkan 1 lagi 0 di belakangnya menjadi 20 ID. Oke, itu target yang kita upgrade, yang kita add zero-nya. Ya. Nah, sekarang dari target ini, sekarang JUHM itu artinya jumlah undangan home meeting atau 3 on 1. Ya. Jumlah undangannya berarti si B dikali 2. Nah, itu rumusnya ya. B kali 2 berarti ada 2000 undangan, ada 400 undangan di jalur murid 1, dan ada 40 undangan. Nah, 2000 undangannya ini siapa yang bawa undangan? Yang bawa undangan adalah semua yang ada di tim jalur belajar Anda. Oke, bukan Anda sendiri yang bawa 2000 undangan gitu ya, nggak mungkin dalam satu periode bawa 2000 undangan. Inilah yang kita buat angka ini supaya teman-teman terpacu untuk menggali kedalaman, ya, tidak mementingkan daftar nama sendiri, karena teman-teman punya aset dari mitra-mitra Anda yang ada di jaringan Anda. Itu yang teman-teman bagi-bagi nanti. 2000 ini kan kayak kita makan ikan paus gitu ya. Kalau kita makan ikan paus sendiri, itu pasti akan susah sekali untuk menghabiskan. Tapi kalau kita makan ikan pausnya rame-rame, bareng-bareng, itu akan mudah sekali untuk menghabiskannya, seperti itu. Nah, berikutnya jumlah daftar nama. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengundang ke home meeting atau 3 on 1? Tentunya bahan dasarnya pasti daftar nama. Nah, daftar nama ini kita 2 kali lipatkan. Berarti di jalur belajar memerlukan daftar nama 4000 daftar nama, jalur murid 1 memerlukan 800 daftar nama, dan di jalur murid 2 memerlukan 80 daftar nama. Nanti 4.800 dan 80 daftar nama ini akan dikondisikan dengan jumlah mitra-mitra teman-teman ya. Nah, berikutnya jumlah basis. Nah, di sini baru kita akan temukan berapa sih basis atau orang-orang aktif yang Anda ajak kerjasama di jaringan Anda di masing-masing jalur ya. Jumlah basis berarti satu basis akan melahirkan 100 daftar nama. Itu rumusnya ya. Nah, berarti D, jumlah daftar nama keseluruhan dibagi 100, teman-teman akan mendapatkan di jalur belajar, teman-teman membutuhkan 40 basis. Di jalur murid 1, teman-teman membutuhkan 8 basis. Di jalur murid 2, teman-teman membutuhkan 80 dibagi 100, ya kurang lebih sekitar 1 basis. Seperti itu. Ya, basis itu adalah orang aktif. Ya, bukan musisi. Ya, kalau musisi kan ada basis, gitaris, drummer gitu ya. Nah, ini basis orang aktif. Nah, jadi dengan ketemu angka jumlah basis ini, ya teman-teman pasti akan mindset-nya akan terarah dengan cara yang benar. Teman-teman akan memaksimalkan potensi jaringannya. Ya, Pak, gimana kalau seandainya saya nggak ketemu 40 basis di jaringan jalur besar saya, jalur belajar saya, yang ketemu hanya 30 basis, yang lagi 10 basisnya gimana? 10 basis ciptakan sendiri, mungkin kita rekrut pribadi atau dari hasil rekrutan baru downline kita. Ya, rekrutan baru downline kita ini kita langsung follow up supaya dia masuk ke dalam 40 jajaran basis yang akan menjadi pasukan Anda di periode bulan Juli ini misalnya, seperti itu. Ya, jadi intinya Anda harus tahu berapa jumlah pasukan yang Anda butuhkan di dalam satu periode itu di masing-masing jalur. Itu yang Anda cari, fokuskan. Entah dari orang lama atau dari orang yang baru bergabung. Nah, ini yang akan memicu teman-teman untuk langsung memfollow up tim yang baru bergabung. Tidak hanya sekedar jualan polis saja, tapi kita membangun bisnisnya di sini, ya, membangun sistemnya seperti itu. Ya, kira-kira paham ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di akhir. Oke. Intinya adalah seperti ini, 40 basis, 8 basis, dan 1 basis. Kalau seandainya teman-teman sudah temukan, ya setelah selesai konsultasi dengan upline Anda,
Anda butuh 48 dan 100, Anda cari di jaringan Anda ajak mereka konsultasi juga, ya, setting goal, supaya bisa bergerak secara bersama-sama. Ternyata sudah ketemu nih, jalur belajar ketemu 40, jalur murid 1 ketemu 8, jalur murid 2 ketemu 1 basis. Nah, setelah itu Anda bisa buat tabel progres basis. Oke, tabel progres basis ini kita perlu lakukan supaya Bapak Ibu teman-teman nggak kaget ya. Nggak kaget tiba-tiba omset turun, tiba-tiba omset naik drastis. Nah, jadi kalau bisnis kita tidak mengerti bagaimana progresnya, itu sama saja siap-siap bisnis kita akan tiba-tiba surut, teman-teman sekalian, ya. Di bisnis apapun pasti perlu progres, perlu pendataan. Walaupun ini terkesan ribet segala macam, tapi Anda ingin bisnis besar nggak gitu, ya? Kalau hanya sekedar jadi leader agensi, sekedar jadi bros agensi, Anda nggak perlu progres. Tapi kalau ingin jadi crown agensi, Anda betul-betul perlu progres. Ya, bagaimana perkembangan bisnis Anda, dan itu pun sudah disupport oleh ini ya, Mobis juga ada itu data-datanya. Oke, di dashboard juga ada itu sebagai support data kita untuk membangun progres dari bisnis kita. Nah, jadi nanti teman-teman dari progres basis ini buat tabel seperti ini ya, mengundang, presentasi, dan closing. Jadi misalnya di sini ada 3 basis dari 40 basis ya, nanti ada tabelnya, diteruskan saja. Pak Budi buat tabel di sini mengundang, presentasi, closing. Ibu Ani mengundang, presentasi, closing. Ibu Mirna mengundang, presentasi, closing, dan seterusnya ya. Masing-masing jalur buat seperti ini untuk progres basis teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti akan terus melakukan komunikasi sampai 1 periode ini ya. Komunikasi itu yang akan memicu teman-teman untuk selalu follow up ya. Jadi nggak didiemin aja downline-nya dan berdoa terus gitu ya, semoga downline-nya closing banyak. Nggak seperti itu berbisnis, teman-teman ya. Itu hanya mengandalkan peruntungan saja ya. Kita berbisnis, kita harus tahu angkanya seperti itu ya. Mengundang, presentasi, closing. Misalnya Pak Budi mengundangnya 9, presentasinya 2, tanggalnya tanggal berapa gitu ya di sini. Misalnya tanggal 29. Nah, 29 ya. Ternyata yang melakukan activity adalah Pak Budi. Pak Budi mengundang 9, presentasi 2 orang, closingnya 0. Terus Ibu Ani, tanggal 29 melakukan aktivitasnya mengundang 15, presentasi 9, closingnya 2. Nah, terus Ibu Mirna mengundang 60, presentasi 30, closingnya 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan data-data ini dari basis-basis kita? Nah, caranya adalah Bapak Ibu teman-teman itu harus ikut serta berperan untuk membantu mereka. Entah hadir ke home meeting mereka atau membantu three-way call, ya, bantu closing lewat telepon. Oke. Nah, di sana teman-teman juga bisa minta data. Jangan seperti bos gitu ya. Tidak pernah menghubungi, tidak pernah komunikasi sama downline-nya. Kalau sudah jam 11 malam, telepon masing-masing basis gitu ya. Pak Budi, hari ini mengundang berapa? Presentasi berapa? Closing-nya berapa? Gitu ya. Nah, kalau seperti itu, saya yakin Pak Budi, Bu Ani, dan Bu Mirna ini ya hari ketiga sudah nggak mau kerja lagi seperti itu. Ya, jadi kita harus mendapatkan data-data ini dengan cara yang elegan, dengan cara Anda harus turun juga ke mereka, minimal membantu closing lewat telepon seperti itu. Oke, nah ini akan menjadi progres teman-teman. Ya, nah itu ya progres teman-teman sudah tahu. Target juga kita tingkatkan target kita dengan tambah 1 nol di belakangnya, dan itu yang akan mengubah sikap Anda dan mengubah attitude dan mengubah action Anda nantinya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah zero sebagai circle of freedom. Oke. Nah, kita menjalankan bisnis 3 Network ini maksudnya kan ingin passive income ya. Pengen passive income gitu ya. Kita ingin membangun aset dan kita ingin passive income. Kalau hanya sekedar mendapatkan penghasilan, saya rasa di luar sana banyak kok peluang-peluang yang ngasilin duit dalam waktu cepat tuh banyak banget gitu ya. Nah, kalau jalankan bisnis 3 Network ini, teman-teman jangan setengah-setengah. Teman-teman niatkan, putuskan untuk membangun aset. Karena dengan keputusan membangun aset, disitulah hasilnya akan sangat besar sekali. Bukan hanya sekedar closing, dapat bonus sponsor, dapat bonus elite, double elite, dan kejar bronze, dapat bonus 5 juta, 10 juta, tidak sekedar seperti itu, tapi bangun asetnya. Ya. Nah, circle of freedom ini seperti ini ya. Nah, Anda bersama tim Anda tentunya jangan buat tim Anda tergantung pada Anda sebagai leadernya. Itu namanya bunuh diri, teman sekalian ya. Ketika Anda sudah tidak mampu lagi menghandle, ya tim Anda akan bubar seperti itu. Jadi buat tim Anda tergantung pada sistem.
sistem yang sudah kita buat, para kron diskusikan dan sudah buat dan sudah berhasil ya, dan diuji coba ya, sudah berhasil terbukti. 5 langkah sukses ini teman-teman jalankan ya. Nggak ada strategi-strategi aneh-aneh kok teman-teman ya. Kita sampai saat ini tetap melakukan 5 langkah sukses loh. Ya, walaupun namanya beda-beda gitu ya, tapi inti dari semuanya adalah 5 langkah sukses. Nggak ada cara teraneh, cara tercepat, cara terlambat, cara terbesar, cara terkecil untuk bisa jadi kron. Nggak ada teman-teman sekalian. Caranya yaitu hanya 5 langkah sukses. Yang sederhana, mudah, dan sama, hanya itu saja. Yang kita lakukan secara berulang-ulang. Ya, selain 5 langkah sukses itu didukung oleh Zoom 3N nasional seperti hari ini, teman-teman harus ikuti dan duplikasikan kepada timnya, dan didukung oleh BOP ya yang ada di kantor atau Crown Academy ya, mudah-mudahan kita bisa adakan kembali, atau 3i Award yang akan rencana kita adakan ya. Nah, itu sudah sebuah sistem yang dibuat oleh nasional dan belum lagi didukung oleh budaya yang dibangun di dalam tim Anda masing-masing ya. Leader Anda adalah orang yang paling tahu kondisi jaringan Anda, bukan crossline Anda ya, tapi leader Anda sendiri yang paling tahu. Jadi Anda juga harus mengikuti bagaimana budaya di dalam tim Anda. Budayanya apa? Edifikasi, konsultasi, dan no crosslining, itu yang perlu Anda perhatikan ya. Nah, sistemnya hanya seperti itu dan kita lakukan berulang-ulang, muter, circle ya. Ini saja lakukan teman-teman sekalian. Nggak perlu nyari ilmu-ilmu yang aneh-aneh ya. Kalau saya nyari ilmu NLP yang lain ini kan hanya untuk postur saja gitu ya, supaya kelihatan keren ya, kronnya pinter gitu kan. Tapi saya tetap belajarnya 5 langkah sukses loh teman-teman sekalian ya. Saya belajar NLP, saya belajar hipnosis segala macam. Ternyata nggak masuk untuk mengembangkan bisnis ini. Yang masuk adalah hanya 5 langkah sukses itu gitu. Oke. Nah, sistem inilah yang kita ulang-ulang terus teman-teman sekalian ya. Berputar terus, berulang-ulang, dan tidak pernah putus. Nah itu, the power of zero-nya ya. Muter terus, nggak pernah putus. Ya, tidak ada yang namanya modifikasi. Ya, modifikasi supaya kelihatan agak keren dikit gitu ya, diubah 5 langkah sukses jadi 9 langkah sukses, atau 15 langkah sukses gitu ya. Nah, ya itu hanya buang-buang waktu saja. Ya. Kalau kita memodifikasi sebuah sistem yang sudah sangat sederhana ini, yang terjadi adalah tim Anda akan kebingungan. Ya, ketika tim kita kebingungan, duplikasi juga akan semakin lambat. Oke, akan semakin lambat. Ya, jadi ini kita putar aja terus. Ulang-ulang terus teman sekalian. Walaupun jaringannya belum berkembang, ulang terus. Walaupun yang datang ke pertemuan cuman Anda sendiri yang datang ke pertemuan, ulang terus gitu ya. Sampai kapan? Sampai nanti jaringan Anda tumbuh besar. Karena hanya itu caranya. Ya, hanya itu caranya. Prinsip membangun sistem adalah di awal kita perlu masuk dan menjadi bagian dari sistem, ya. Sampai suatu saat nanti terduplikasi di tim Anda 2-3 tahun kira-kira, dan setelah itu baru biarkan sistem yang bekerja untuk Anda selamanya, teman-teman. Oke. Ini prinsipnya. Jangan buat tim Anda tergantung pada Anda. Jangan buat tim Anda tergantung pada leader, tapi buatlah tim Anda tergantung pada sistem. Ketika sistem sudah jalan, tim Anda sudah tergantung semua pada sistem, disitulah freedom akan terjadi. Anda sebentar keluar dari sistem, nggak apa-apa, sistem jalan terus gitu. Oke, itu maksudnya prinsip membangun sistem. Di awal kita dulu yang jadi bagian dari sistem, setelah sistem bekerja, nah sistem yang akan bekerja untuk Anda selamanya. Oke, di sanalah passive income-nya, teman-teman ya. Oke. Nah, zero berikutnya lah zero yang menjadi be kind ya. Kerendahan hati. Kita belajar dari sebuah kisah nyata inspiratif dari Pune, India ya. Mr. Zafer Poonawalla dan sang supir yang bernama Ganga Dutt. Nah, Mr. Zafer Poonawalla ini adalah orang yang sangat kaya sekali. Anda bisa searching di Google ya, di YouTube juga. Orang yang sangat kaya sekali di Pune, India, dan memiliki banyak bisnis. Dan beliau sangat sibuk sekali. Beliau memiliki seorang supir yang bernama Ganga Dutt, sudah 30 tahun mengabdi ya. Suatu ketika si Mr. Zafer ini pergi ke Mumbai untuk keperluan proyek yang sangat-sangat penting sekali. Ya, ada beberapa janji di situ. Tiba-tiba pada saat beliau sampai ke Mumbai, tiba-tiba ada kabar sopir beliau yang sudah bekerja 30 tahun, si Ganga Dutt ini, meninggal dunia. Nah, mendengar berita itu, si Zafer tiba-tiba meng-cancel semua pertemuan proyek-proyek besarnya, padahal itu sangat-sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Beliau tinggalkan semua itu hanya untuk pulang ke rumah untuk menemui pemakaman dari supirnya si Ganga Dutt.
ya. Dengan mengendarai helikopter, beliau datang, dan mobil limousine beliau hias, dan beliau jadikan sebagai mobil jenazah, dan yang sebagai sopirnya adalah beliau sendiri, si Safer Punawala ini. Ya, begitu rendah hatinya beliau, walaupun hanya sekedar sopir gitu ya. Nah, di sini banyak orang yang bertanya kepada si Safer ini ya, kenapa beliau melakukan hal seperti itu? Dan beliau mengatakan seperti ini, semua orang menghasilkan uang yang tidak biasa, tapi kita harus selalu berterima kasih kepada orang-orang yang berkontribusi bagi keberhasilan kita, teman-teman sekalian. Oke. Nah, setiap pencapaian kita pasti ada campur tangan orang lain. Entah campur tangan upline kita, campur tangan downline kita, campur tangan crossline kita. Kita tidak bisa egois menganggap pencapaian saya jadi platinum, saya jadi titanium, itu gara-gara saya yang pinter, gara-gara saya yang hebat. Kita nggak bisa seperti itu. Pasti ada campur tangan banyak orang di situ, teman sekalian. Oke. Nah, kita belajar dari situ. Dan kita harus selalu merasa hijau untuk terus belajar. Merasa hijau terus belajar. Kalau kita nggak mau belajar lagi, ya kita siap-siap membusuk seperti itu. Ya. Oke, the power of zero-nya seperti itu. Rendahkanlah hati Anda sampai tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan Anda. Wah, ini ilmu kanuragan ya. Kita harus merendahkan hati sampai nggak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita, teman sekalian. Ini adalah masalah sikap ya. Nah, berikutnya. The power of zero mengenai the law of circle. Jadi angka 0 itu kan tidak pernah putus ya, berputar terus, angka 0 ya. The law of circle, hukum perputaran. Nah, karena di alam semesta ini ternyata ada banyak hukum ya. Ada hukum sebab akibat, ada hukum energi, dan ada hukum perputaran. Nah, yang berhubungan dengan the power of zero ini yaitu hukum perputaran ya, muter membentuk angka 0 gitu ya. Nah, hukum perputaran ini kita bisa lihat contohnya yaitu dari tata surya kita ya, matahari dikelilingi oleh planet bumi, planet Mars, Jupiter, Saturnus, dan yang lain sesuai dengan orbitnya, berputar. Nah, berikutnya sistem peredaran darah kita juga muter sirkulasinya ya. Dari jantung muter lagi ke organ-organ yang lain, kembali ke jantung lagi, dibersihkan, dan seterusnya seperti itu. Hukum perputaran. Dan kita bisa lihat juga dari sistem ini ya, perputaran air di bumi ini seperti itu. Ya, siklus air ya, berputar juga. Nah, semua itu adalah hukum perputaran. Maksudnya seperti apa ya? Alam semesta ini selalu berputar, teman sekalian. Segala sesuatu yang berputar itu adalah sehat. Namun segala sesuatu yang berhenti berputar itu akan membusuk gitu. Nah, contoh misalnya uang, kita punya uang banyak tapi kita tahan terus ya, kita pelit segala macam, itu akan menjadi sebuah energi negatif bagi kita, dan energi negatif itu yang akan mungkin membuat uang kita ini akan dipaksa untuk keluar seperti itu ya, mungkin kecelakaan atau apa. Nah, itu sangat sering sekali terjadi ya. Atau di sini makanan ya, apa yang kita makan seperti itu, kalau siklusnya kan sudah jelas sekali ya. Kita makan, terus makanan kita keluarkan ke tanah, dan dari tanah menjadi pupuk, dan jadi pupuk diserap oleh diserap oleh tumbuhan, dan dari tumbuhan ini tumbuh dengan subur, dan itu kita makan lagi, muter kayak gitu ya. Muter seperti itu. Kalau seandainya yang kita makan ini kita nggak keluarkan, teman sekalian, apa yang terjadi di dalam perut kita, yaitu membusuk. Ini adalah sebuah logika alam semesta yang perlu kita pahami. Nah, begitu juga kita memiliki kecerdasan. Kalau kita punya kecerdasan tapi kita nggak pakai otak kita bermalas-malasan seperti itu, otak kita akan membusuk, teman sekalian. Ya, nggak akan ada gunanya. Justru ketika kita punya kecerdasan, kita gunakan kecerdasan ini. Kita pakai otak kita, atau kita gunakan untuk berbagi pada banyak orang. Nah, itu yang akan membuat otak anak akan sirkulasinya akan bagus dan sehat seperti itu ya. Nah, itu hukum alam. Oke. Berarti bersedekah adalah bagian dari hukum perputaran. Ya. Anda menjalankan bisnis ini, kita juga menjalankan hukum perputaran, teman sekalian. Dalam kondisi pandemi Covid seperti ini ya, jadi kita tertahan dalam menjalankan bisnis ini, mungkin kita ingin ngegas 1000 km per jam, tapi kita hanya bisa ngegasnya 400 km per jam ya, karena nggak bisa kumpul-kumpul. Karena energi terbesar yaitu pada saat kita kumpul-kumpul dalam sebuah pertemuan, itu pertukar energinya luar biasa. Ya, cuman sekarang kita harus mengontrolnya seperti itu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan di masa pandemi Covid seperti ini? Ya, kita harus terapkan yang namanya hukum perputaran. Kita harus bersedekah. Kita harus memberi. Mungkin ada sesuatu yang masih kita tahan, yang kita belum keluarkan seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa bisnis kita, kehidupan kita belum sehat. Oke.
kita harus apa yang perlu kita sedekahkan? Apakah hanya uang saja? Ada banyak hal yang kita perlu sedekahkan, ya, yang bisa kita sedekahkan, yaitu uang, waktu Anda bisa sedekahkan, Anda bisa bantu orang, Anda bisa kasih waktu Anda, tenaga, ide, sebuah ide-ide yang Anda bisa sedekahkan, peluang Anda bisa sedekahkan, ya. Jadi Anda buat sebuah mindset, Anda jalankan bisnis, tawarkan ke teman-teman Anda, gunakan mindset pola pikir Anda bersedekah, ya. Di zaman pandemi COVID saat ini kan banyak orang yang lagi butuh peluang, ya, apalagi banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, dan pola pikir masyarakat akan cenderung berubah, teman-teman, ya, dari mereka yang akan membelanjakan produk atau uangnya untuk konsumtif, sekarang mereka pasti berpikir putar otak untuk mencari sebuah peluang. Nah, tentunya saat ini adalah saat yang tepat untuk Anda menawarkan peluang ini, bersedekah peluang, walaupun mereka menolak Anda, itu nggak apa-apa, kan Anda bersedekah, gitu ya. Nah, ilmu dan lain-lain yang bisa Anda gunakan untuk kebaikan banyak orang, seperti itu. Nah, kenapa saya sangat bersemangat sekali, ya, mengisi Zoom ini, karena saya mindsetkan diri saya sedang melakukan hukum perputaran, saya bersedekah. Oke. Minggu depan juga saya mengisi lagi, teman sekalian, ya. Itu saya bersedekah lagi, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jangan pelit, ya. Jangan pelit waktu, jangan pelit uang, jangan pelit tenaga, karena hukum alam perputaran ini pasti berlaku, teman sekalian. Oke. Nah, berikutnya, zero yang menjadi fokus from zero, ya. Dan kita sering sebut the power of now, ya. Tidak ada manfaat memikirkan masa depan dan masa lalu jika Anda tidak bisa membawanya ke masa sekarang. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini, ya. Dari diagram angka, gitu ya. Diagram angka kan ada angka minus, gitu ya. Ada minus, ada nol, ada plus, gitu ya. Nah, nol ini kita ibaratkan, ya, minus itu kita ibaratkan kenangan-kenangan masa lalu kita. Plus itu goals, angka plus itu goals kita atau target kita. Dan nol itu, netral itu adalah now, masa sekarang. Nah, kadang-kadang banyak orang yang memikirkan seperti ini, ya. Ketika saya lakukan sebuah training atau sebuah uji coba, saya tanyakan kepada peserta training, beliau mengatakan, saya tanyakan seperti ini, teman-teman, kira-kira berapa persen teman-teman memikirkan kenangan masa lalu, memikirkan saat ini, dan memikirkan goal ke depannya. Berapa persen dalam satu hari? Nah, ada yang menjawab, kenangan masa lalu saya pikirkan 60%. Jadi setiap saya jalan dalam satu hari itu, kepikiran aja yang masa-masa lalu, gitu ya. Terus goal saya pikirkan masa lalu 60%, goal pikirkan cuma 20%. Dan sisanya now, saat ini hanya dipikirkan cuma 20%. Ya, hanya 20% fokusnya memikirkan hari ini, itulah yang menyebabkan goals-nya hanya tercapai 20%, karena fokusnya cuma 20% mengerjakan hari ini, gitu. Karena dihalang-halangi oleh pemikiran kenangan masa lalu dan kekhawatiran tentang goals atau targetnya, gitu. Ya, kadang-kadang ada sebuah kesalahan persepsi ketika kita mengajarkan tim kita untuk membuat dream book, ya. Membuat dream book itu, ya, itu tujuannya adalah untuk membantu kita sebagai alat bantu afirmasi, ya. Afirmasi supaya energi kita bisa maksimal seperti itu dalam menjalankan bisnis ini, ya. Nah, yang terjadi adalah ketika kita buat dream book, yang terjadi kebanyakan orang merasa khawatir, ya. Kira-kira bisa nggak tercapai, ya, merasa khawatir, gitu ya, kekhawatiran akan masa depan, gitu. Itu yang membuat mereka tidak fokus pada saat ini. Nah, jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa maksimal pencapaiannya di setiap hari? Anda harus berusaha bagaimana caranya supaya fokus now itu adalah 100%. Nah, now-nya harus 100%. Oke. Jangan dalam satu hari itu Anda selalu mikirin masa lalu, galau, gitu ya. Sekarang omset misalnya gara-gara COVID, omset perkembangannya nggak bagus, nginget-nginget masa lalu, dulu enak ya, dulu omset berkembang pesat, gitu ya. Sekarang omsetnya kok gini, ya. Jadi mikir-mikirin masa lalu, akhirnya now-nya ini persentasenya kecil. Yang terjadi adalah pencapaiannya pasti akan sangat kecil sekali. Oke. Nah, bagaimana caranya sekarang? Bawa masa lalu ke hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri, teman-teman sekalian. Ya, apapun yang terjadi di masa lalu, kita tidak bisa ubah kok. Ya, walaupun kita pikirin terus nggak bisa dirubah masa lalu, yang kita bisa lakukan adalah kita syukuri apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Itu yang akan menjadi pembelajaran. Jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran,
bukan sebagai trauma kita, teman sekalian. Ya, kadang-kadang banyak orang yang memiliki mental block karena mereka menganggap kecelakaan-kecelakaan di masa lalu itu sebagai trauma mereka, sehingga itu yang menjadi rem bagi mereka dalam melangkah ke depan karena mental block itu. Oke. Jadi caranya lah jadikan masa lalu itu guru Anda. Anda belajar dari sana dan Anda bisa perbaiki untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan hari ini dan untuk masa depan Anda. Gitu ya. Dan syukuri apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah sekarang bagaimana caranya kita membawa energi masa depan itu, kekhawatiran-kekhawatiran kita di masa depan itu supaya bisa menjadi energi yang maksimal di masa sekarang. Caranya adalah kita afirmasikan, teman sekalian. Afirmasikan beda dengan menghayal. Kalau menghayal, teman-teman berpikir, seandainya saya punya mobil, seandainya saya punya rumah, enak ya saya 2 tahun lagi punya rumah gitu ya, sambil Anda lihat dream book Anda. Nah itu namanya menghayal. Nah afirmasi itu Anda membawa semua yang ada di dream book Anda dan Anda rasakan seolah-olah terjadi di hari ini. Itu namanya afirmasi. Ya, dengan cara mensyukuri kembali. Ya, mensyukuri kembali apa yang ada di dream book Anda. Anda misalnya punya dream book rumah nih, rumah mewah gitu ya. Anda lihat dream book Anda syukuri, terima kasih Tuhan, rumah ini sudah saya miliki. Ketika kita mengucapkan terima kasih, berarti logikanya kan kita sudah menerima. Ya, terima kasih Tuhan, rumah ini sudah saya miliki. Terima kasih Tuhan, mobil ini sudah ada di garasi saya. Saya cium baunya baru, wah modelnya keren banget. Thanks God, terima kasih Tuhan. Dan Anda rasakan energinya, ya. Anda rasakan dan Anda bawa energi itu di saat ini. Nah, ketika Anda sudah melakukan seperti itu, saya yakin the power of now Anda, ya, akan sangat maksimal sekali. Apa yang Anda lakukan di hari ini, di saat ini, itu akan menghasilkan hasil yang sangat-sangat maksimal nantinya. Oke. Nah, bawa masa lalu ke hari ini dan bawa masa depan ke hari ini. Oke. Nah, jadi sekarang teman-teman coba deh sebelum kita tanya jawab ya, silakan tulis di komen jurnal syukur Anda. Apa yang bisa Anda syukuri terhadap masa lalu Anda dan apa yang bisa Anda syukuri terhadap impian-impian masa depan Anda. Nah, oke ya. Kita berbagi energi sekarang ya. Dengan kita komen rame-rame, kita bertukar energi walaupun kita tidak bisa ketemu bareng-bareng dalam satu wadah pertemuan, tapi dengan cara komen bareng-bareng, dengan proaktif di YouTube dan di Zoom ini kita sudah bisa berbagi energi. Ya, semoga dengan kita berbagi energi ini jalan teman-teman akan semakin dimudahkan nantinya. Ya, silakan Anda tulis jurnal syukur Anda, syukur terhadap masa lalu Anda atau Anda bersyukuri terhadap masa depan Anda. Ya, terima kasih Tuhan, saya sudah di peringkat tim agensi. Terima kasih Tuhan, saya sudah dipertemukan dengan satu downline yang aktif atau apa seperti itu ya. Silakan tulis. Saya berikan Anda waktu sekitar 2 menit dari sekarang. Ya, silakan diketik. Ya, saya sapa teman-teman kita yang ada di YouTube. Ya, halo teman-teman ya. Silakan Anda ketik juga. Apapun bisa Anda syukuri. Ya, dengan kita mensyukuri, mindset kita akan berubah teman-teman sekalian ya. Mindset kita akan berubah dan energi kita akan semakin besar nanti. Baik, saya coba baca di sini ya, baca chatnya dulu. Oke, bersyukur sudah punya bisnis yang berada di bisnis yang tepat. Oke, luar biasa. Bersyukur bisa kenal dengan CAR. Ya, Anda bisa rasakan ketika kita bareng-bareng rame-rame di Zoom ini ada 1.000 orang, kita bersama-sama bersyukur. Anda bisa rasakan energinya luar biasa, teman sekalian. Jadi kita satu frekuensi, kita positifkan frekuensi kita bareng-bareng, kita bersyukur bareng-bareng gitu ya. Dan ini akan menjadi sebuah ledakan momentum energi yang akan sangat-sangat luar biasa. Yang akan tentunya yang akan membuat peledakan di bisnis Anda nantinya. Oke. Dan Anda bisa rasakan perasaan Anda sekarang ketika Anda menulis jurnal syukur ini, ada nggak perubahan dari perasaan Anda seperti itu? Ya, yang mungkin awalnya galau, yang mungkin awalnya kebingungan gimana caranya gitu. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Entah masa lalu kita ataupun target goals masa depan kita. Oke, luar biasa. Wow, luar biasa ya.
Oke. Ya. Nah, oke Bapak Ibu teman sekalian, dengan slide menulis jurnal syukur ini berakhir pula materi ya, materi The Power of Zero pada hari ini, dan saya akan buka session 2 penanya tentang materi The Power of Zero ini. Oke, saya serahkan kembali ke host, silakan. Oke. Ya, silakan Bu Esther. Ya, luar biasa ya dari Pak Arya, ilmu yang sangat bagus sekali. Kita menulis dalam jurnal syukur kita bersyukur untuk apa yang sudah kita lewati di masa lalu, maupun yang untuk masa depan kita ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Pak Frans sudah menulis belum nih? Udah tadi langsung begitu Pak Arya mengarahkan langsung. Dahsyat Pak Frans ya, dan ini di Zoom ini sudah 1000 ya, tadi 1000 naik turun 999, dan ini luar biasa semuanya antusias, dan belum lagi di YouTube ya. Jadi sering-sering dengan leader training ini bisa memberikan banyak ilmu positif bagi kita. Ya, betul ya. Dan saya senang banget mendengarkan tadi ilmu dari Pak Arya mengenai the power of gratitude, the power of now ya. Dan memang menurut saya banyak sekali orang tidak living in the moment, melupakan hari ini karena sibuk dengan hari esok dan sibuk menghitung kenangan di masa lalu. Ya memang banyak sekali yang seperti itu ya. Sehingga kalau orang bisa living in the moment, bisa mensyukuri saat ini, sekarang, ya sebenarnya itu adalah orang paling beruntung sedunia sebenarnya. Betul. Powernya akan unlimited dia, luar biasa. Bu Esther udah nulis belum? Apa yang disyukuri tadi? Udah? Udah dong. Oke. Oke, ini kita udah masuk sesi tanya jawab nih Bu Esther. Tadi disampaikan oleh Pak Arya. Tapi kelihatannya masih banyak sekali orang-orang yang larut dengan the power of gratitude-nya. Tapi oke, teman-teman semua ya, boleh ya, 2 penanya terbaik ya, akan dapat hadiah dari Pak Arya. Hadiahnya adalah jawaban. Ya, oke. Silakan teman-teman. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung dengan Pak Arya Wirajaya, ya daripada harus datang ke Bali, ya tiket pesawatnya mahal, betul nggak? Betul. Dan ini ya Pak Frans ya, pertanyaan kita hanya seputar materi yang disampaikan. Jangan bertanya di luar materi ya, karena kami akan sortir pertanyaannya dan kami bacakan. Silakan yang mau bertanya langsung segera menuliskan pertanyaannya dan dijawab oleh Pak Arya. Ya, ini sepertinya harus disortir juga pertanyaannya. Mungkin Bu Sari bisa bantu nih, karena cepat sekali yang masuk. Iya. Dibaca. Masih antusias di doa dengan syukur nih ya Pak ya. Sebenarnya udah ada pertanyaan, saya lihat, cuman ini terlalu cepat dia berubah dan naik gitu. Betul. Ya, coba mungkin Bu Sari bantu di spotlight, di ini kan ditangkap. Pertanyaannya harus ditangkap dulu ini sepertinya. Kalau nggak bisa dibaca, terlalu cepat ya. Oke, sepertinya udah ada yang masuk di Zoom ya, di Telegram. Saya baca di sana ada apa yang dimaksud dengan mental block, Pak. Nah, itu ada juga. Oke. Ya, ini ada masuk satu, mungkin dibaca dulu. Selamat malam Pak Arya, saya ingin bertanya mengenai apa yang dibahas tadi di awal, yaitu kita tidak boleh membiarkan downline ketergantungan dengan upline leader, tapi buatlah tergantung pada sistem. Kalau hal itu terjadi sama halnya kita bunuh diri. Oke, jadi maksud dari pernyataan tersebut apa ya Pak Arya? Ini ditanyakan dari Gustina Pasir, Kalimantan Timur. Demikian Pak Arya. Ya. Halo, terima kasih Gustina ya atas pertanyaannya, bagus sekali. Nah, jadi prinsip kita membangun bisnis di 3 Network ini tentunya kita membangun aset ya. Nah, aset itu kan terdiri dari orang-orang atau mitra-mitra kita yang sudah terdidik dan terlatih dan bisa membangun bisnis ini dengan cara yang benar, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya mitra-mitra yang ada di jaringan kita bisa membangun bisnis ini dengan cara yang benar? Tentunya kita harus
menjalankan sesuai dengan sistem. Nah, sistem yang sudah disediakan seperti yang saya jelaskan tadi, ada 5 langkah sukses, ada sistem-sistem yang dibuat oleh nasional, dan ada budaya dari tim leader Anda. Nah, tinggal itu saja yang teman-teman duplikasikan kepada downline-downline-nya. Sehingga downline-downline teman-teman tidak akan kebingungan nantinya. Mereka menjalankan bisnis ini dengan bagaimana caranya, bagaimana cara suksesnya, itu sudah terrangkum dalam sebuah sistem. Nah, jadi nanti ketika sistem itu kan ada juga pertemuan, training-training seperti pada hari ini gitu ya. Nah, jadi buat downline Anda juga tergantung pada training 3i Lab channel ini ya, supaya informasi dan edukasinya lengkap diterima oleh downline Anda gitu ya. Dan kita sebagai leader juga tidak susah payah gitu untuk membuat materi, terus gimana caranya untuk membangun semangat downline-downline kita, karena kita bukan motivator. Ya, kita paling cocok untuk menjadi seorang promotor gitu ya. Kalau motivator nggak semua orang bisa jadi motivator. Nah, tapi kalau menjadi promotor itu semua orang bisa. Jadi bagaimana caranya untuk membuat downline kita itu tergantung pada sistem? Jadilah seorang promotor, bukan menjadi seorang motivator. Kita promosikan pertemuan, kita promosikan 3i Live channel ini, kita promosikan leader-leader kita, upline kita juga kita promosikan yang sistem seperti itu, sehingga downline kita mindset-nya juga akan benar dalam menjalankan bisnis ini, seperti itu. Ya, mungkin bisa diterima ya. Oke, baik Pak Arya. Nih pertanyaan berikutnya adalah, kapan saat yang paling tepat untuk afirmasi? Habis sholat atau bangun tidur? Dari Nurwulan Handayani. Oke. Nah, saat yang tepat untuk afirmasi yang paling bagus sebenarnya ketika kita dengan mudah memasukkan informasi ke pikiran bawah sadar kita. Ya, pikiran kita kan ada dua ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, tentunya pikiran bawah sadar itu akan aktif ketika kita berada dalam gelombang otak alfa. Nah, gelombang otak alfa itu gelombang otak di mana kita sudah merasa rileks, merasa santai, seperti tadi yang dikatakan pada saat setelah berdoa, sholat, atau zikir. Nah, itu kita berada dalam kondisi gelombang alfa. Nah, yang paling simpel ketika kita baru bangun tidur, ya masih agak pusing-pusing dikit itu, ya itu gelombang alfa. Dan di sana kita bisa lakukan afirmasi atau sebelum tidur juga. Ya, makanya pada saat baru bangun pagi atau malam, usahakan teman-teman tidak lagi mendengarkan berita-berita negatif, gitu ya, tidak lagi curhat-curhat negatif seperti itu, karena itu secara tidak langsung bisa masuk ke otak bawah sadar kita, seperti itu. Ya. Nah, itu saat yang tepat. Ketika kita berdoa juga ya, pada saat kita meditasi, berdoa, zikir, itu adalah kondisi gelombang alfa juga, bisa kita sisipkan afirmasi dengan kita bersyukur ya terhadap apa yang kita inginkan, kita syukuri bahwa ke hari ini, bersyukur pada Tuhan bahwa apa yang kita inginkan itu sudah terwujud hari ini dan kita rasakan seperti itu. Nah, itu yang saya sering lakukan ya. Saya sekarang bisa ada di rumah impian saya ini karena saya melakukan itu. Kita nggak pernah tahu kapan akan diberikan ya, diwujudkan oleh Tuhan gitu ya. Apa yang kita impikan, gambar-gambar di Dreambook itu. Nah, saya punya gambar di Dreambook itu berani menempel gambar rumah seperti sekarang ini di tahun 2010. Jadi 10 tahun kemudian, karena saya waktu itu bingung mencari jalan ya, jalan apa yang pas untuk bisa saya wujudkan impian rumah saya gitu ya. Tapi yang tidak pernah absen saya lakukan adalah saya selalu mengafirmasikan ya, afirmasi ucapkan terima kasih, bersyukur supaya saya tidak khawatir lagi dengan dengan impian saya ke depan itu gitu ya. Itu tujuannya, dan supaya saya bisa lebih fokus the power of now ini, lakukan di masa kini ini gitu ya. Nah, akhirnya berkat Tri Enetok ini ya, ternyata 10 tahun 2020 ya. Saya ketemu Tri Enetok 2014, 2 tahun 7 bulan saya kerjakan bisnis ini jadi Crown Agency. Setelah itu di 2020 saya bisa beli rumah saya cash 5 miliar dengan uang hasil Tri Enetok, dan itulah hal yang sangat luar biasa. Dan saya buka kembali Dreambook saya, ya, buka kembali, dan itu kitchen setnya semua mirip teman sekalian ya. Dan itu hal yang luar biasa bagi saya gitu. Ternyata memang kekuatan Dreambook itu memang luar biasa loh. Ya, kita nggak bisa ngeremehin Dreambook. Itu pasti terjadi. Kita nggak tahu kapan akan terjadi, tapi pasti loh. Ya. Dan saya sudah buktikan, gitu ya. Bagi teman-teman yang belum buat Dreambook, silakan buat Dreambooknya dan minta bimbingan dari upline aktifnya. Oke, ya. Sekian jawaban saya. Mudah-mudahan membantu. Oke, baik. Mungkin ada satu pertanyaan, Pak, penutup ya, Pak ya.
kan 5 langkah sukses itu kan impian dan sikap. Tadi kan ada mungkin beberapa saya baca ada yang belum ini masih bertanya mengenai 5 langkah sukses. Menurut Pak Arya, Pak, kan seringkali orang kan berfokusnya hanya pada teknis yang 5%, sedangkan 95%-nya kebanyakan gembos begitu, gembos di impian dan gembos di sikap, tetapi fokusnya kepada yang 5%, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan berputar di situ terus, yang hal-hal teknis. Nah, menurut Pak Arya, bagaimana mengatasi situasi di mana orang yang berfokus hanya kepada hal-hal teknis, tetapi dia melupakan yang tadi, yang 95%-nya, impian dan sikap itu. Bagaimana, Pak? Oke. Nah, memang benar apa yang dikatakan oleh para pelaku bisnis jaringan ya. Katanya 95% impian dan sikap. Dan saya sudah buktikan juga gitu ya. Karena di bisnis kita ini bukan bisnis fisik tapi bisnis mental ya. Bisnis mental. Jadi kita akan menemukan banyak sekali tantangan, yaitu kita akan menemukan penolakan, kita akan menemukan di mana jaringan kita mungkin rontok, pindah ke MLM lain gitu ya. Kita akan menemukan konflik antara upline dan downline itu pasti terjadi gitu ya. Itu nggak akan bisa kita hindari teman-teman ya, karena memang ini bisnis kita berhubungan dengan manusia, dengan banyak kepala seperti itu ya. Nah, dengan kita berhubungan dengan banyak kepala ini, gesekan itu pasti terjadi. Kalau kita tidak imbangi atau kita tidak memiliki pondasi yang kuat dari segi sikap yang benar, saya yakin akan sangat mudah sekali runtuh bisnisnya. Itu karena apa? Karena masalah sikap, bukan karena masalah nggak bisa presentasi, bukan karena masalah nggak datang ke pertemuan. Semua bisa presentasi, semua bisa datang ke pertemuan, tapi satu-satunya yang sangat sering sekali menghancurkan sebuah bisnis adalah masalah sikap itu sendiri. Ya, kadang-kadang tidak menggunakan the power of zero-nya, yaitu kurang rendah hati mungkin ya, seperti itu, untuk mau belajar seperti itu. Mungkin sebelumnya mantan leader di MLM lain, join di 3N Networks, nggak mau dengerin upline-nya. Atau beliau seorang manajer, join sama upline anak SMA, tidak mau rendah hati untuk belajar. Nah, kadang-kadang sikap-sikap seperti itu yang kelihatan sangat kecil sekali, tapi dampaknya, efeknya sangat luar biasa sekali, seperti itu ya. Nah, kalau kita bisa lihat, untuk mengurangi yang namanya gesekan antara upline dan downline, yang pertama kita harus memiliki mindset yang benar, bahwa setiap manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu yang kita harus pegang dulu ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin teman-teman dulu pernah merasakan ya, atau pernah berpikir seperti ini. Dulu waktu pertama kali bergabung, kok saya kenceng banget ya gitu ya. Pergerakan saya cepat sekali, closing. Nah, lama-lama sekarang kok kayaknya keras banget gitu ya. Istilahnya closingnya kok lambat, nggak kayak dulu di awal bergabung ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang namanya mental block. Ya, mental block ini hasilnya dari mana? Ketika kita awal bergabung kan kita masih kertas putih nih. Ya, kertas putih. Kita masih fokus sama tujuan, kita masih percaya 100% sama upline kita percaya sama sistem, semua 100%. Kita jalankan, akhirnya the power of now Anda 100%. Dan hasilnya closing di mana-mana. Itu bagaikan sebuah miracle ya, keajaiban terjadi di mana-mana. Closing, ada yang menyerahkan diri dan segala macam. Nah, seiring berjalannya waktu, karena Anda terlalu banyak mendengarkan bisikan-bisikan negatif dari luar, entah dari orang-orang yang menolak Anda, entah dari crossline yang negatif gitu ya, atau dari upline yang negatif, yang ngeluh, yang nggak ngerti bagaimana crosslining, uplining, downlining seperti itu, akhirnya Anda terlalu banyak tahu. Dan yang paling parah lagi, kita terlalu banyak tahu tentang keburukan upline kita. Kita terlalu banyak tahu tentang keburukan 3N Networks misalnya. Kita terlalu banyak tahu tentang keburukan teman-teman kita. Yang terjadi, kita pengennya ngegas 1000 km per jam, tapi kita injak rem gitu. Itu yang membuat kita ngerem. Ya, itu yang akan menjadi mental block kita. Karena kita perlu sadari, perusahaan apapun ada kelebihan, ada kekurangannya. Upline kita pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Downline kita pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, caranya gimana? Kita fokus saja sama kelebihan-kelebihan dari perusahaan upline dan downline kita. Kita kertas putih, fokus. Saya yakin teman-teman, the power of no Anda akan 100%. Ya, nggak peduli gimana negatif upline Anda, gimana negatif downline Anda, gimana negatif teman-teman Anda.
Jangan mau tahu, yang penting fokus sama positif aja. Saya yakin teman-teman pasti akan bisa maksimal kinerjanya di bisnis ini. Sama seperti teman-teman di awal bergabung, gitu. Oke, baik. Luar biasa Pak Arya ya. Fokus pada hal-hal yang positif dari perusahaan, sistem, upline, dan mitra kerja kita, downline kita. Baik. Bu Esther? Ya, luar biasa juga Pak Frans ya, dan juga ilmu ya dari sharing-sharing dari Pak Arya, dan ini sebetulnya banyak sih yang mau ditanyakan, cuma karena memang keterbatasan waktu, mungkin kita langsung masuk ke closing session oleh speakernya sendiri, Pak Arya. Oke. Teman-teman, kita Oke, baik teman-teman sekalian ya. Nah, closing session kali ini saya akan bercerita ada di sebuah desa ya. Sebuah desa ada seorang petani bersama seorang anak remajanya ya. Dan petani itu terkenal sangat-sangat baik sekali terhadap warga desa tersebut ya. Suatu ketika datanglah 3 ekor kuda yang tiba-tiba datang ke rumahnya, dan 3 ekor kuda ini setelah dicari-cari dari mana sumbernya, siapa yang punya 3 kuda ini, ternyata nggak ada yang mengakui. Dan si 3 kuda ini tetap ingin tinggal di rumah si petani itu. Ya, akhirnya secara tidak langsung petani itu memiliki 3 kuda ini ya. Dan para warga desa mengatakan petani itu sangat beruntung sekali. Karena di waktu itu harga 1 ekor kuda itu sangat mahal sekali. Bahkan petani memiliki 3 ekor kuda. Dan warga desa menyarankan untuk Pak Taninya menjual 3 ekor kuda itu supaya tidak perlu lagi menjadi petani, supaya bisa kaya mendadak gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh si petani? Si petani tidak menjual 3 ekor kuda itu. Ya, si petani merawatnya ya, berharap siapa tahu nanti ada pemiliknya yang datang gitu ya. Si petani tidak mau mengambil kuda itu, oke. Nah, suatu ketika si anak remaja si petani ini jalan-jalan dengan 1 ekor kuda yang berwarna hitam ini. Jalan-jalan ke hutan, akhirnya di tengah hutan si seekor kuda yang berwarna hitam ini tiba-tiba menemukan ada seekor ular di tengah hutan itu dan membuat kuda itu kaget dan melompat. Otomatis anak remaja si anak petani ini otomatis terjatuh dan kaki dan tangannya patah. Nah, setelah diobati, ternyata hal ini yang membuat si anak remaja ini lumpuh dan cacat. Warga desa berkomentar terhadap si petani ini. Ternyata 3 ekor kuda yang datang ke rumah petani ini membawa kesialan yang membuat kaki dan tangan si anak petani ini lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Oke. Nah, tapi si petani tidak menghiraukan komentar dari warga desa. Ya, walaupun warga desa menyarankan usir saja kuda itu pembawa sial. Kuda itu bukan kuda keberuntungan seperti itu ya. Tapi si petani tetap memelihara kuda-kuda itu. Nah, suatu ketika raja di desa itu mengirim tentara-tentara untuk datang ke desa itu, ke rumah-rumah para petani di desa itu untuk mengambil anak-anak remaja yang akan dijadikan pasukan dalam peperangan di medan perang nanti. Dan hal itu sangat-sangat tidak diharapkan oleh orang tua yang ada di desa itu. Nah, namun ketika pasukan kerajaan itu datang ke rumah si petani, melihat anak si petani yang sudah remaja itu lumpuh, si pasukan itu tidak jadi mengambil anak itu ya karena tidak memenuhi syarat. Oke. Hanya si anak petani itu yang tidak jadi diambil untuk menjadi pasukan perang, anak tetangga-tetangga yang lain semua diambil dan orang tua yang lain menangis. Karena sekali diambil untuk dijadikan pasukan perang, tidak akan pernah tahu apakah kembali hidup-hidup atau hanya kembali bangkainya saja seperti itu. Oke. Nah, warga desa mengatakan beruntung sekali si petani ini. Beruntung sekali anak itu kakinya lumpuh sehingga tidak jadi diambil untuk dijadikan pasukan perang. Ya, petani mengatakan nasib buruk, nasib baik kita tidak pernah tahu. Yang pasti baik dan buruk nasib kita tergantung pola pikir kita. Kalau terjadi nasib baik dan pola pikir kita benar, kita juga akan
bereaksi yang benar terhadap nasib baik itu. Kalau nasib kita sedang buruk, jika pola pikir kita benar, kita juga akan bereaksi yang baik terhadap nasib buruk itu. Teman-teman, kita selalu berharap untuk mendapatkan nasib baik. Kita selalu berharap bahwa apa yang kita lakukan mendapatkan kelancaran. Tapi hidup kita nggak bisa seperti itu, teman-teman. Keberuntungan itu bisa dapat, bisa tidak. Ada yang menjalani hidup dan mendapat kelancaran, itu disebut keberuntungan. Ada juga yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu dianggap mendapatkan nasib buruk. Kita selalu dihadapkan oleh nasib baik dan nasib buruk. Kalau kita mengalami penolakan, kehilangan, kebangkrutan, dan ketidakadilan, semua orang bilang Anda sedang tidak beruntung. Padahal kita tahu bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Masalah besar selalu menimpa orang yang ingin naik kelas. Ketika Anda sekolah, ujian akan hadir di akhir. Ujian berlaku untuk orang yang mau naik kelas. Ujian tidak berlaku bagi orang yang tidak mau belajar. Ujian tidak ditujukan bagi orang yang tidak mau berubah. Ujian tidak ditunjukkan untuk orang-orang yang tidak pernah melewati sebuah pembelajaran. Teman-teman, janganlah takut menghadapi ujian, karena sejak Anda dilahirkan, Anda sudah menjadi pemenang. Kita adalah pemenang. Sejak sperma menembus sel telur, jutaan sel sperma bersaing untuk menembus satu sel telur, dan yang menang adalah Anda. Mengapa tidak sel yang lain? Mengapa tidak dua sel sperma yang membuahi sel telur? Anda adalah pemenang. Anda adalah orang yang mampu menembus berbagai permasalahan, berbagai kesulitan, dan akhirnya Anda hidup di dunia ini. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan, dan hidup adalah kemenangan. Nasib buruk hanyalah kegagalan sementara. Nasib buruk adalah badai di lautan yang pasti terjadi karena Anda memutuskan untuk berlayar. Jika saat ini omset Anda sedang turun, apakah itu nasib buruk? Atau jika saat ini Anda sedang ditinggalkan oleh upline atau downline Anda, apakah itu nasib buruk? Atau justru Tuhan sedang mempersiapkan hasil yang lebih baik? Atau justru Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang terbaik untuk Anda yang akan bersama-sama membangun bisnis ini dan akan membuat bisa berkembang pesat dan unstoppable. Jadi tetap fokus dan konsisten, maka nasib baik akan berpihak pada Anda. Sukses untuk kita semua. Saya Arya Wirajaya, Pasti Crown. Kali ya teman-teman, kita hanya perlu fokus ya, fokus pada hal-hal ya, impian-impian kita, fokus kepada hal-hal yang ingin kita capai, fokus kepada kelebihan ya, yang hal-hal yang sudah di-sharingkan oleh Pak Arya ini sangat membantu kita dalam menjalankan bisnis ini menuju ke puncak kesuksesan. Silakan dari Pak Frans. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Arya Wirajaya ya, mengenai nasib buruk atau nasib baik. Wah, itu closing yang sangat menarik sekali dari Pak Arya Wirajaya ya, dan memang banyak sekali mungkin yang merasa bernasib buruk ketika waduh kerjaan lagi numpuk dan lain sebagainya, tidak bisa kejar target dan lain sebagainya. Tapi memang diingatkan kembali oleh Pak Arya Wirajaya. Terima kasih sekali lagi Pak Arya Wirajaya atas sharingnya, atas closing statement-nya ya, dan saya rasa semua setuju ya. Saya lihat dari tadi chat room-nya itu, wah ini berapi-api. Sepertinya bulan Juli akan jadi ledakan omset dahsyat nih, Bu Esther. Ya pastinya, semuanya antusias soalnya dapat ilmu-ilmu yang baru ya. Ya, dan tentu saja itu juga menjadi penutup bagi acara kita malam hari ini, leadership training kurang lebih selama 1 jam 19 menit ya, atau 20 menit. Tapi memang nggak terasa ya, dan kita masih bisa menonton ulang ya Bu Esther ya, di acara tadi ya, nanti akan dibagikan link YouTube-nya. Jadi bagi teman-teman betul sekali. menonton ulang bisa, atau mungkin ada timnya yang belum sempat menonton, saya rekomendasi ini sangat luar biasa, bagus sekali untuk
ditonton oleh semua tim kita. Dan untuk itu kita ucapkan terima kasih sekali lagi atas Pak Arya Wirajaya sudah mau membagi waktu ya, The Power of Zero. Manapun berada, terima kasih banyak sudah antusias ya, luar biasa membagi energi Anda semua agar kita semua semakin bersemangat. Dan sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Untuk itu saya Frans undur diri dan saya Esther Paulus juga mengundurkan diri. Terima kasih untuk semua dan sampai ketemu besok jam 2 siang. Go Crown! Go Crown!